dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk, dan semua mata dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau dalam bacaan kedua dikatakan dan dikisahkan tentang bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus, lalu saya jadi teringat ada sebuah penelitian yang valid yang dilakukan oleh saya sendiri, bahwa bicara soal tubuh, tingkatan dosa setiap umat beriman itu dipengaruhi oleh anggota-anggota tubuhnya. Saudari-saudara, kalau usia anak-anak sampai kira-kira remaja lah ya, sampai usia-usia SMP, itu kira-kira bagian tubuh apa yang sering kali berbuat dosa? Apa yo? Biasanya ya, sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, itu banyak dosa yang dibuat dengan tangan ya. Misalkan apa, menjahilin temennya ya. Kalau ngaku dosa anak-anak sekolah tuh, dosanya apa? Aduh, saya dorong temen saya, Romo ya. Dosanya apa? Aduh, saya ngumpetin pensil dan penghapus pulpen teman saya ya. Atau saya ngambil uangnya mama dari dompet. Biasanya kalau anak-anak sekolah dosanya banyak kan dengan tangan. Mulai SMA sampai usia 50-60 tahunan, dosa apa ya? Apa bagian tubuh apa yang sering menyebabkan dosa, saudara-saudara? Apa biasanya? Mata, ya, mata. Karena mulai apa? Mulai melihat yang lain. Nanti Romo, aduh, saya ini kalau ngelihat orang ini saya penuh dendam, Romo. Wah, bahkan ngelihat mukanya saja baru datang dari kejauhan, wah saya rasanya di sini udah kesel banget, Romo. Wah. Atau mulai ya melihat, wah kok
Yang lain teman saya itu punya ini, punya itu. Oh, keluarga yang lain kok bisa begini, bisa begitu. Itu biasanya dari mata. Kalau di atas 60, kira-kira bagian tubuh apa yang sering berbuat dosa? Jelas tangan nggak bisa, udah tua susah ya. Mata apalagi udah mulai kabur. Biasanya mulut ya. Biasa di atas 60 tahun itu udah usia-usia pensiun. Waktunya banyak luang, waktunya banyak pelayanan di gereja. Tapi mulutnya masih berfungsi baik. Mulailah tuh cocomeo sana sini ya. Saudara-saudara, ya, ini penelitian yang saya lakukan, survei yang saya lakukan sendiri. Tetapi dari semua itu seringkali dosa yang kita buat itu keluar dari mulut kita. Ya, paling sering keluar dari mulut kita. Entah itu marah-marah, entah itu merendahkan orang, entah itu berkata tidak sebenarnya, entah itu membicarakan yang lain, macam-macam hal dari dosa mulut itu. Bicara mengenai itu, maka bacaan Injil yang kita dengar, saya nggak mau lebar-lebar bahasnya. Kita ambil saja satu. Perkataan Yesus, hari ini genaplah nas waktu kamu mendengarnya. Saya membayangkan ketika Yesus berkata-kata dengan mulutnya, ini punya kuasa, punya wibawa yang luar biasa. Jadi mulutnya Yesus ini berkata-kata baik, berkata-kata yang penuh wibawa, berkata-kata yang penuh kuasa. Dan kata-kata itu membawa berkat. Maka dari situ saja kita ambil permenungan saudari-saudara. Bagaimana mulut kita yang diciptakan baik adanya, keluarnya juga baik adanya. Keluarnya menggenapi nas yang ada dalam kitab suci. Menggenapi nas yang ada dalam sabda Tuhan. Ya, mulut kita memproduksi, mengeluarkan kata-kata yang penuh sukacita, kata-kata yang penuh sabda, kata-kata yang membantu orang untuk menemukan Tuhan. Bukan malah kata-kata yang menghancurkan orang, kata-kata yang membuat orang lain terluka, kata-kata yang tidak menggenapi sabda Allah. Maka di hari Minggu ini kita tanya pada diri kita sendiri. Kita semua punya mulut, tapi mulut kita digunakan untuk apa? Menggenapi nas yang baik atau justru melukai hati sesama, bahkan juga kadangkala melukai hati Tuhan Yesus. Saudari-saudara, semoga kita senantiasa juga belajar mulai membaca sabda, sehingga apa yang masuk dari mata kita resapkan keluar juga menjadi sabda yang baik. Semoga kita juga memohon rahmat untuk dapat berkata-kata dengan penuh wibawa, dengan penuh nas, sehingga genaplah sabda Tuhan. Kita bersyukur atas berkat ini, kita hening sejenak.